Selamat pagi Pak Dalan. Pagi, Pak. Jadi begini Pak Dalan, kedatangan saya hari ini yang pertama saya ingin mewawancari Bapak sedikit. Kebetulan saya akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Iya. Nah, jadi Pak, sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, boleh nggak Pak, nanti saya mau observasi Bapak? Siap, Pak. Boleh. Jadi begini Pak, sebelum melakukan observasi saya akan menanyakan dulu beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Ya. Yang pertama Pak, kira-kira tujuan pembelajarannya nanti apa yang akan Bapak sampaikan? Baik, Pak. Jadi sesuai dengan topik yang akan saya ajarkan kepada siswa tentang istilah morfologi dan anatomi ikan. Jadi tujuan dari pembelajaran dari topik yang tadi adalah yang pertama, di mana siswa mampu mengidentifikasi daripada morfologi dan anatomi ikan bersirip. Kemudian siswa juga mampu mengidentifikasi dan memahami bentuk sirip dari tubuh ikan tersebut. Kemudian mereka juga mampu atau peserta mampu mengidentifikasi bagian anatomi dan fungsi dari anatomi ikan. Berarti intinya Pak, tujuan Bapak yang akan Bapak capai, siswa mampu mempelajari anatomi, morfologi dan anatomi. Jadi Pak, selanjutnya Pak, kira-kira Bapak akan melakukan metode pembelajaran seperti apa? Nah, metode yang saya laksanakan atau saya lakukan adalah metode PBL atau problem basic learning, Pak. Betul, Pak. Jadi berarti nanti Bapak akan mengikuti metode pembelajaran PBL ya. PBL. Jadi Pak, untuk strategi yang akan Bapak lakukan untuk tercapaian PBL ini seperti apa, Pak? Nah, strategi yang saya terapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang dimana nanti akan di situ ada konten, kemudian proses dan produk. Jadi di prosesnya nanti berarti Bapak akan memilah di prosesnya seperti apa kira-kira? Ya, di prosesnya nanti saya akan melakukan pemetaan terhadap peserta didik melalui video, visual, dan gaya belajar peserta didik. Berarti lebih fokus pada audio visualnya, gaya belajar siswa itu mungkin nanti Bapak akan membagi per kelompok sesuai dengan kondisi siswa ya. Berarti Bapak melakukan asesmen awal terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Terus Pak, kira-kira nanti penilaian akhirnya ataupun evaluasi akhirnya itu seperti apa yang akan Bapak lakukan? Untuk penilaian atau evaluasi akhir yang coba saya lakukan adalah dengan melakukan tes ujian tertulis. Ya, ujian tertulis terhadap pengamatan hasil proses yang sudah dilakukan oleh siswa. Berarti di saat siswa telah melakukan kegiatan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi tentang morfologi, anatomi dan morfologi, nanti akan Bapak lakukan evaluasi dengan tes tulis. Jadi Pak, sasarannya ini kelas berapa Pak? Kelas 10. Pak. Kelas 10. Jadi pas di awal semester gini Pak. Ya, jadi terima kasih Pak. Nanti izinkan saya untuk masuk ke ruangan Bapak. Saya mengamati Bapak. Nanti Pak, setelah pembelajaran Bapak lakukan, izinkan saya nanti akhirnya melihat, dan nanti kalau Bapak kita melakukan pasca observasi setelah saya proses pembelajaran itu berlangsung. Oke Pak, nanti kita bertemu di kelas Bapak. Terima kasih untuk sebelumnya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kegiatan belajar kita hari ini diberi keberkahan dan bermanfaat, mari kita melakukan doa bersama ya. Kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik. Baik, saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Putra. Kenapa Putra? Sakit. Ada surat? Ada. Sakit ya? Ya, semoga teman kita yang sakit itu cepat diberi kesembuhan ya, biar bisa mengikuti kegiatan belajar seperti biasanya. Oke ya. Ini sudah duduk dalam bentuk kelompok? Ya, sudah ya? Sudah? Berarti ini sudah kelompok seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Kemarin dulu ya. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah, judul materi pada hari ini ya, yaitu tentang mengidentifikasi morfologi dan anatomi ikan. Coba diulangi, siapa yang bisa membaca? Coba ulangi apa topik kita hari ini? Oke, ya. Jadi mengidentifikasi morfologi dan anatomi ikan bersirip. Pak, semua berdiri, Pak. Semua berdiri. Ya, ikuti yang nanti apa-apa dari Bapak ya. Oke, siap. Tepuk BPI. Bisa. Harus bisa. Pasti bisa. BPI. Yes. Oke, semangatnya luar biasa. Silahkan duduk kembali. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Siswa mampu mengidentifikasi morfologi dan anatomi ikan bersirip. Ya, nanti setelah selesai kegiatan belajar, jadi kalian atau siswa mampu mengidentifikasi morfologi dan anatomi. Ya, apa itu morfologi? Jadi morfologi itu bagiannya apa saja ya. Kemudian anatomi itu yang mana ya. Jadi diharapkan siswa nanti selesai dari kegiatan ini mampu mengidentifikasi tentang morfologi dan anatomi ikan. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Siswa mampu memahami, menjelaskan bentuk sirip dan tubuh ikan. Nah, karena morfologi ikan itu terdiri dari nanti ada sirip ya, ada sirip, ada beberapa sirip ya, dan juga kemudian tentang morfologinya ya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian anatomi ikan dan fungsinya ya. Jadi setiap bagian organ dalam dari ikan itu punya fungsi masing-masing ya. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi, atau nanti Bapak memberikan soal kepada kalian semua ya di akhir pertemuan nanti. Ini sebagai evaluasi, untuk mengevaluasi sejauh mana kalian sudah paham dengan pelajaran yang Bapak berikan, dengan materi yang Bapak sampaikan. Nanti evaluasinya akan Bapak lakukan per individu, per orang. Jadi setiap orang akan Bapak berikan soal ya, soal untuk dikerjakan ya. Walaupun ini kegiatannya kelompok, tapi nanti dievaluasi itu akan Bapak uji per individu, per orang. Jadi setiap orang akan Bapak kasihkan soal untuk kalian kerjakan. Oke ya. Pertanyaan pemantik ya. Ada pertanyaan pemantik. Tahukah anak-anak tentang pengertian morfologi dan anatomi ikan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa menjawab? Tahukah anak-anak tentang pengertian morfologi dan anatomi ikan? Oke, silakan.
Coba berdiri. Boleh berdiri. Ya, boleh berdiri. Apa? Pengertian dari morfologi dan anatomi ikan. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur bagian luar ikan. Sedangkan anatomi mempelajari bagian organ dalam tubuh ikan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Ya, duduk, silakan duduk. Nah, jadi morfologi adalah menjelaskan organ bagian luar ikan. Ya, morfologi itu terdiri dari sirip, ya, mulut, mata, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang anatomi itu mempelajari organ bagian dalam, ya, bagian dalam ikan. Kira-kira bagian dalam atau anatomi atau organ dalam ikan itu ada kesamaan nggak dengan organ dalam manusia? Ikan ada jantung, manusia ada jantung nggak? Fungsi jantung apa? Ya, untuk apa? Lanjut, teruskan. Apa? Benar ini apa? Benar apa yang disampaikan tadi? Apa? Untuk memompa darah. Lain, apa perbedaan antara ikan air tawar dan ikan air laut dari segi morfologi? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Ikan air tawar hanya memiliki tubuh yang memiliki ranting dan lingkar pada bagian perut. Karena ikan air tawar bergerak di lingkungan dengan arus yang lebih lemak dan benar. Ya. Ikan air laut banyak yang memiliki tubuh yang lebih beragam, seringkali dengan bentuk yang lebih aerodinamis atau ramping, untuk bergerak di perairan yang lebih dalam dan dengan arus yang lebih kuat. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Sekarang kita masuk ke materi, ya. Dan kebanyakan ikan tubuhnya sama dengan suku perairan. Sedangkan yang dimaksud morfologi adalah penempatan luar bagian-bagian tubuh ikan yang bertujuan dari melakukan pengamatan morfologi ikan ini adalah bagian kepala. Bentuk gambar organ bagian luar tubuh ikan, ya. Tadi sudah dijelaskan di video tadi. Jadi ikan itu terbagi ke 3 bagian. Apa aja? Bagian kepala, kemudian badan dan ekor. Nah, nanti kita ada sesi untuk pengamatan, praktek mengamati morfologi dan anatomi. Nanti anak-anak melakukan pengamatan. Nanti Bapak sudah siapkan ikan sampel, ya. Ikan sampelnya sudah Bapak siapkan. Ada ikan nila, kemudian ada ikan bandeng, ya. Jadi ada 2 spesies ikan yang berbeda. Tubuh ikan ini terdiri dari beberapa sirip, ya. Ada namanya agak lebih panjang, ya. Ini disebut dengan nanti sirip jari-jari keras, ya. Ini keras ini nanti bisa dilihat, ya. Bisa dilihat secara langsung. Ini nanti lebih keras. Ini agak lebih lunak, ya. Kemudian selain sirip punggung, ada juga sirip perut, ya. Ada sirip perut. Kemudian selanjutnya ada sirip namanya sirip anus. Itu ada sirip yang namanya ekor, ya. Nah, sirip ekor ini nanti punya bentuk yang berbeda-beda. Jadi setiap jenis ikan itu punya bentuk ekornya berbeda-beda. Jadi tidak sama, ya. Selain yang sudah normal, umumnya terletak di belakang sirip punggung atau di belakang sirip anus. Tapi
Memang tidak semua ikan memiliki inlet. Mengamati bentuk tubuhnya. Bentuk tubuh ikan tersebut terdiri dari yang pertama fusiform, adalah amuliform atau seperti ular. Bentuk tubuh menjadi dua bagian, nanti terlihat. Nah, seperti ini. Ada yang bentuknya berbentuk torpedo, ya, torpedo atau fusiform, ya. Itu bentuknya seperti torpedo. Ya, kemudian ada bentuk tubuh dari ikan berbentuk pipih, ya, berbentuk pipih. Itu contohnya ikan nila, ya, ikan pari, ya. Kemudian ada bentuk seperti ular, ya, ular, dan ada bentuk seperti bentuk tali, yaitu pada kalau yang berbentuk ular itu seperti ikan belut, ya. Nah, membuat refleksi, ya, membuat refleksi. Nanti setiap kelompok itu akan menyampaikan apa kesimpulan dari hasil pengamatan video yang Bapak tampilkan di depan. Oke ya, coba ya. 3 jenis. Yang pertama ada jenis atau bentuk mulut ikan itu yang berbentuk terminal, ya, yang berbentuk terminal. Itu contoh mulut ikan yang berbentuk terminal itu seperti ikan nila, mulut ikan nila, ya. Itu contoh mulut terminal. Kemudian ada bentuk mulut subterminal, yang dimana letak mulut ikan itu terletak di dekat ujung kepala, ya. Yang ketiga ada bentuk mulut yang superior, ya, superior, yaitu mulut ikan. Ada bentuk mulut ikan yang dinamakan dengan inferior, yaitu mulut ikan terletak di bagian bawah kepala, ya. Jadi mulutnya itu di bawah. Kalau pernah lihat ikan sapu-sapu, kan ada namanya ikan sapu-sapu, ya, yang biasanya apa namanya, diletakkan di dalam akuarium, ya kan? Jadi dia bisa membersihkan akuarium, ya, dinding-dinding dan dasar akuarium. Ini ikan ini, ya, yang mulutnya terletak di seperti memudar. Bisa dilihat bentuknya seperti itu. Kemudian ada yang berbentuk tegak. Jadi yang termasuk dalam morsel ini adalah seperti bentuk ikan yang membundar. Nah, bentuknya seperti ini, ya, bentuk membundar. Kemudian ada bentuk ekor yang tegak, ya. Kemudian ada yang bentuk meruncing. Selanjutnya ada bentuk baji. Kemudian bentuk apa lagi? Lekuk tunggal. Nah, ini yang termasuk dalam homosersal. Kemudian ada bentuk ekor yang termasuk dalam heterosersal. Apa? Bentuk apa? Lekuk ganda. Kemudian ada cagak, ya, bentuk cagak. Kemudian ada bentuk ekor sabit seperti bentuk apa? Bentuk bulan sabit, ya. Pernah lihat bulan sabit, ya? Sering, ya. Oke, selanjutnya ada bentuk episerkal, dan ada bentuk. Nah, ini biasanya pada contoh bentuk ekor yang seperti ini biasanya pada ikan apa ini? Yang ada di laut biasanya. Ikan hiu, ya, ikan hiu. Baik, kita lanjutkan tugas anak-anak untuk membuatkan satu ringkasan atau refleksi, ya, tentang video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Silakan kalian buat refleksi. Nanti per kelompok akan mewakili untuk menjelaskan. Ada yang sudah siap?
Ayo, kelompok mana yang sudah siap? Silakan. Kelompok berapa? Satu. Kalau bisa berdiri. Ya. Setelah kami menyimak video yang menjelaskan morfologi dan anatomi ikan dengan detail, yang menjelaskan berbagai bagian tubuh ikan seperti sirip, insan dan bentuk tubuh. Sirip berfungsi untuk membantu gerakan dan keseimbangan, sementara insan memungkinkan ikan bernapas di dalam air. Selain itu, bentuk tubuh yang streamlined langsing memudahkan ikan bergerak cepat dalam air. Bentuk tubuh ikan berbeda-beda sesuai dengan habitat di mana ikan tersebut hidup dan berkembang. Ya, kasih tepuk tangan. Oke. Kelompok selanjutnya yang sudah siap. Oke, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan membaca hasil kerja kelompoknya. Saya mewakili kelompok 2 memberikan kesimpulan bahwa setiap jenis ikan memiliki ciri fisik atau bentuk sirip yang berbeda. Tergantung habitat di mana ikan tersebut hidup, struktur tubuh ikan terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Pada bagian badan terdapat beberapa jenis sirip, diantaranya sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anus, dan sirip ekor, yang berfungsi untuk mengimbangkan tubuh saat ikan berenang dan untuk bergerak atau berenang. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok yang belum berapa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Udah siap? Oke, yuk kita lanjutkan. Ya. Setelah menonton video tersebut, kami semakin memahami berbagai bagian tubuh ikan dan fungsinya. Misalnya, sirip ikan yang berfungsi untuk bergerak dan menjaga keseimbangan. Saya menyadari bahwa setiap jenis ikan memiliki morfologi yang berbeda sesuai dengan habitatnya. Sirip ikan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dan menjaga diri dari serangan ikan predator, dan juga menjadi kunci bagi kelangsungan hidup spesies ikan di lingkungan yang berbeda. Dan bagian organ dalam terdiri dari jantung, hati, gelembung renang, alat pencernaan, gonad, insang, dan ginjal, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Ya, terima kasih atas tanggapan dan refleksi menampilkan video satu lagi, anatomi ikan. Bagian daripada organ dalam. Nah, ini cara pembedahan, cara bedah ikan. Ini kebetulan yang di bedah adalah jenis ikan nila, ya. Nah, ini proses pembedahannya bisa dilihat, ya, biar nanti kalian pada saat melakukan pengamatan mampu membedah, ya. Nah, lakukan pengamatan, ya. Jadi anak-anak nanti akan kami kasih apa? Makanan akan disalurkan ke ekosistem. Ekosistem ini letaknya di antara insang. Nah, setelah itu ada empedunya. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan mengenai pernapasan pada ikan. Nah, setelah mengetahui pencernaannya, kita pindah ke pernapasan. Nah, di sini ikan itu bernapas menggunakan insang. Kita ambil dulu insangnya, kita potong pakai gunting. Akan membagikan LKPD, ya, setiap kelompok. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 1, ya. Kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3. Silakan nanti ditulis nama anggota kelompoknya, ya.
ya, menggambar morfologi ikan secara keseluruhan semuanya ya, utuh, gambar utuh ya. Bapak minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ya, atau menjelaskan ke depan nanti ya. Silakan diamati, kemudian digambar ya. Di LKPD itu ada halaman ya, halaman khusus pengamatan untuk bagian tubuh, itu bisa langsung digambar di situ ya, digambar di lembar kerja di LPD-nya ya. Nah, di sini nanti digambar, kemudian juga di bagian morfologi ya, ini gambar sampel keseluruhan ya. Jadi ada menggambar ya, menggambar bentuk luar ikan, menggambar bentuk luar, kemudian gambar itu diberikan keterangan mana yang namanya sirip ya, mana ukur panjang total, ukur panjang kepala. Nah, panjang kepala itu dari mana ke mana? Tadi kan dari ini agak bau sedikit ya. Operculum sampai ke ujung. Udah ini, udah digambar. Gambar dulu morfologinya. Nah, gambar. Oke. Nah, di sirip dorsal ini kan ada sirip. Berarti ini siripnya ada mana? Ada pinset. Nah, ini kan ditarik begini biar mudah digambar ya. Berarti sirip dorsalnya itu ada 2 ya. Tadi udah bisa. Oke. Nah, ini sirip apa ini? Sirip dada. Sirip anusnya mana? Ini Pak. Nah, dia agak lebar, agak panjang ah. Coba dibuka. Nah, seperti ini. Agak panjang ah. Mulut seperti apa? Bentuk terminal kah atau subterminal ya? Atau inferior ya? Gambar mulut atau kasih keterangannya apa mulut ya? Gambarnya. Nah, bentuknya bentuk tegak ya, bentuk tegak ya, bentuk tegak. Di bagian ini anatomi, ini udah masuk anatomi itu. Nah, ini anatomi gambar seperti ini. Sudah? Belum ya? Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dan ingin jenis ikan bandeng. 1. Bentuk tubuh memanjang, padat, pipih, dan 7. Bentuk sirip ekor tercersal atau berbentuk cagak. 8. Sirip dorsal tutup sirip dorsal tunggal berbentuk segi 4 terletak persis menyampaikan hasil dan pembahasan pengamatan terhadap morfologi dan juga anatomi dari ikan jenis ikan apa tadi? Ikan bandeng. Bahasa Latinnya apa? Ikan bandeng, Canos. Jadi 4. Berjari, jari keras. 5. Mulut subterminal dan berbentuk meruncing. 6. Warna tubuhnya hitam dan agak keputihan. 7. Memiliki 5 buah sirip yang berada di punggung, dada, perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyimpulkan hasil dari presentasi kelompok 1 dan 2. Setelah kami berdiskusi dengan teman-teman, dapat kami simpulkan bahwa
Yang pertama, bagian morfologi. Bagian morfologi pada kedua jenis ikan tersebut memiliki perbedaan pada bentuk sirip yang sangat berbeda. Dikarenakan kedua jenis ikan ini memiliki habitat yang cukup berbeda, di mana ikan nila lebih banyak berdiam dan hidup di perairan yang tenang. Terakhir tes evaluasi ya. Ya, sekarang Bapak akan bagikan soal. Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit. 10 menit. Oke ya, mantap, mantap. Wah, luar biasa jawabannya. Mantap. Ya. Oke. Silakan dikumpulkan kalau sudah dikumpulkan. Baik, kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, sudah kita pelajari tadi, dapat kita ambil kesimpulan ya. Yang pertama, bagian adaptasi lingkungan, di mana ikan air tawar dan laut menunjukkan adaptasi morfologi yang berbeda ya, sesuai dengan lingkungan hidupnya. Misalnya, kesimpulan yang berikutnya apa? Coba dibaca kesimpulan berikutnya. Ayo, apa kesimpulan berikutnya? Baca, coba yang keras suaranya. Apa? Struktur tubuh. Kesimpulan. Secara umum, memiliki fungsi khusus seperti sistem pernafasan yang efisien melalui insang dan sistem pencernaan yang terstruktur untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Oke, terima kasih. Udah ya. Dan dari ini adalah kesimpulan dari minggu depan ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba membahas tentang fisiologi ikan ya. Ya tadi kita sudah bahas tentang anatomi dan morfologi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fisiologi ikan. Oke, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Doa ya, silakan ketua kelas. Baca Fatihah aja sekali. Al-Fatihah. Mulai dari alhamdulillah sampai selesai. Oke, silakan ketua kelas. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Amin. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak Dahlan, seperti yang telah kita bicarakan kemarin, alhamdulillah saya kemarin sudah mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Jadi seperti yang kita tanyakan, jadi saya ingin menanyakan ke Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran kemarin? Baik Pak, alhamdulillah sedikit puas walaupun ada beberapa hal mungkin yang belum sempurna dari apa yang sudah saya lakukan kemarin. Masih kira-kira kenapa itu Pak perasaannya? Mungkin nggak Pak karena ada saya ataupun kayak mana? Mungkin ya sedikit agak gugup mungkin ya karena mungkin pengaruh dari ada supervisornya. Ada supervisor atau observasi dari Bapak. Terus Pak dalam proses pembelajaran
Eh, proses pembelajaran seperti apa yang kira-kira menurut Bapak itu yang udah Bapak lakukan itu seperti apa? Proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin adalah sesuai dengan perencanaan yang sudah Bapak lakukan. saya buat di modul pembelajaran ya. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan konten dan produk, di mana peserta didik memilih sesuai jenis ikan yang akan diamati atau pengamatan siswa. Dari segi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan, kira-kira menurut Bapak nih tadi, kan Bapak menggunakan pembelajaran PBL, pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira sintak ini menurut Bapak nih, kira-kira sintaknya apa sudah berjalan secara maksimal? Mungkin masih kurang, kira-kira di mananya Pak tuh? terhadap pengamatan yang saya lakukan itu tidak langsung di lab, tapi dilakukannya di dalam kelas atau ruang belajar. Mungkin karena kondisi sekolah kita yang sekarang lagi dalam proses rehab, jadi lab sekarang lagi dalam proses rehab, jadi saya coba gunakan ruang kelas untuk melakukan proses pengamatan. Berarti itu salah satu dari hambatan yang menurut Bapak ya, sehingga pembelajaran yang menurut Bapak itu kurang maksimal dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode PBL Pak. Kira-kira ada hambatan lain nggak kira-kira Pak menurut Bapak hambatan lain mungkin terhadap siswa di mana siswa masih kurang berani dalam atau untuk berpendapat, ya masih kurang. Jadi begini Pak, ini mohon maaf, artinya apa? Kebetulan saya kan yang mengobservasi ini sebagai masukan dari saya sesuai dengan rubrik yang saya saya pakai untuk melakukan pengamatan observasi terhadap Bapak Ibu. Ini boleh nggak saya kasih masukan nih Pak? Bukan boleh, arti Pak. Saya mau bilang Bapak kurang ini. Boleh. Ini jadi untuk dari versi saya Pak. Siap. Dari pengamatan saya Pak, mohon izin Pak, dalam proses pembelajaran saya salut sama Bapak telah mempersiapkan dengan baik, walaupun tadi Bapak mengatakan grogi dengan kedatangan saya, itu mungkin biar lumrah Pak. Terus untuk tujuan saya nengok Bapak telah menyampaikan untuk mengkondisikan siswa sesuai pokoknya itu sudah mantap. Terus seperti Bapak bilang juga saya ada mencatat sedikit nih Pak, ada kan Bapak menggunakan pembelajaran PBL. Betul, Pak. Itu ada satu sintaknya yang tidak berjalan secara maksimal. Artinya di saat melakukan bimbingan mungkin ada seperti Bapak bilang ya, bimbingan menurut saya itu kurang maksimal. Makanya kalau bisa nanti kalau memang Bapak menggunakan metode ini bisa menggunakan lebih memperbaiki di situ. Terus bagaimana bisa mengevaluasi anak-anak dengan tes yang memang seperti Bapak sampaikan tadi, mungkin tesnya itu terlalu agak cepat ya, artinya apa? Belum siap Pak dengan waktu yang sekian detik. Mungkin itu saja Pak masukan dari saya. Mudah-mudahan ini bukan artinya tapi sebagai masukan menurut pengamatan yang saya lakukan. Terima kasih juga Pak apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua Pak ya. Pembelajaran kita semua untuk perubahan yang untuk lebih baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya dan telah mengizinkan saya untuk melakukan supervisi ataupun observasi langsung terhadap proses pembelajaran Bapak. Terima kasih Pak. Saya izin, terima kasih banyak. Sama-sama.